Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, menghina suara azan, pria ini tewas mengenaskan. Kisah nyata yang terjadi di Malaysia, seorang pemuda bernama Rusman. Rusman adalah seseorang pemuda yang hidup sendiri dan tidak memiliki kedua orang tua atau yatim piatu. Dia sangat fobia terhadap suara kumandang azan. Padahal jarak antara rumah dan masjid cukup dekat dan dia memiliki seorang paman yang taat beribadah. Pamannya sering menjadi muazin di masjid itu. Tapi sayang, Rusman terkadang marah-marah kepada pamannya. Singkat cerita, waktu sore itu Rusman baru pulang dari kuliah. Dia berbaring di kamar, ingin istirahat. Padahal saat itu waktu menjelang sholat maghrib. Ketika matanya mau terpejam, tiba-tiba dia terkejut mendengar suara pamannya mengumandangkan azan di masjid sebelah rumah. Dia cukup kesal dan marah di dalam kamar, karena dia merasa terusik tidurnya. Lalu ketika pamannya pulang, dia marah besar kepada pamannya. Dia mencaci maki pamannya. Dia bilang kepada pamannya bahwa azan tidak membawanya. Pamannya hanya mengelus dada dan selalu berdoa semoga keponakannya Rusman secepatnya mendapat hidayah. Keesokan harinya lagi, waktu itu Rusman lagi di kamar dan sama seperti kemarin. Waktunya saat menjelang maghrib. Rusman lagi main PlayStation. Dia mendengar suara pamannya lagi mengumandangkan azan lagi. Dia marah dan dia berniat ingin mencuri speaker masjid agar tidak ada lagi suara azan. Tiba waktu mau sholat subuh, para jemaah masjid dan pamannya heboh digegerkannya speaker masjid yang hilang. Pamannya dan para jemaah masjid sudah berpikir pasti yang melakukannya Rusman. Namun sayang, mereka tidak ada bukti. Dan Ustadz Ferry menyarankan bahwa tidak boleh seuzon dan lebih baik iuran lagi untuk beli speaker masjid yang baru. Besoknya Rusman merasa senang dengan apa yang dilakukannya semalam. Dia sekarang cukup lega dan bahagia. Dia bisa tidur, main game, dan dengar musik tanpa ada yang mengganggunya, pikirnya. Sekarang speakernya sudah aku curi, sekarang aman, tidak ada lagi yang memandangin azan. Tiba-tiba dia terkejut, terdengar lantang suara azan memakai speaker. Gila, sudah aku curi kok masih ada aja yang azan, pikirnya. Rusman marah besar dan dia pun memutar musik dengan volume yang sangat keras hingga terdengar ke masjid. Pikirnya, rasain kalian, emang kalian pikir aku juga nggak bisa apa? Lalu di dalam masjid, Ustadz dan para jemaah masjid merasa terusik karena suara musik Rusman yang keras mengganggu mereka yang lagi melaksanakan sholat maghrib. Akhirnya para jemaah dan Ustadz Ferry mendatangi Rusman untuk memberikan teguran. Namun sesampainya di sana, yang didapat makian Rusman saja. Dan akhirnya para jemaah masjid pulang. Mereka ingin mengusir Rusman dari desa itu. Namun mereka masih memandang pamannya Rusman yang menjadi muazin di masjid desa itu. Waktu pun menjelang maghrib lagi. Suara azan pamannya yang merdu terdengar di telinga Rusman. Dia marah lagi, dan dia pun pergi ke masjid tempat pamannya yang lagi azan. Dia panggil keras-keras pamannya. Hentikan paman, sampai berapa kali merebut mic dari tangan pamannya. Namun pamannya tak menghiraukannya. Dan naas, saat Rusman mau mencabut colokan listriknya, tiba-tiba ia menyentuh kabel yang terbuka. Innalillahi. Rusman pun akhirnya tergeletak di lantai akibat tersetrum listrik. Pamannya selesai azan, menoleh ke samping, dan terkejut melihat keponakannya terbujur kaku di lantai. Jika kita punya waktu membuka Al-Quran, Allah Ta'ala dengan tegas berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 58.
Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal. Pemuda ini sebenarnya tahu bagaimana jika mempermainkan azan. Namun mereka menganggap itu hal biasa saja. Setelah kejadian, baru tersadar bahwa menghina azan akan mendapatkan azab dari Allah, baik di dunia dan di akhirat. Semoga kisah ini akan menjadikan kita lebih aware akan seruan azan. Kalaupun kita sedang sibuk, sempatkan sedikit untuk melakukan sholat. Kalaupun tidak atau belum melakukan sholat, jangan pernah menghina seruan Allah ini. Semoga kisah tadi bisa memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.